Hari ini kita kuliah, sore ini kita akan kuliah tentang diagnosis dan penata laksanaan mikosis paru. Ini kuliah ganti, seharusnya membawakan materi Dr. Setia Putra Tarigan, spesialis paru konsultan. Beliau berhalangan, sedang sakit, jadi saya yang cover. Apa itu mikosis paru? Mikosis paru itu tentu saja mikosis berarti jamur, berarti infeksi jamur pada paru. Jadi sebetulnya kondisi penyakit infeksi jamur pada paru itu tidak terlalu tinggi angka kejadiannya di keseharian kita di lapangan, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu di mana ada faktor risiko. Nah, apa saja faktor risikonya? Faktor risiko utama nomor 1 itu adalah penggunaan kortikosteroid jangka panjang. Kemudian obat-obatan sitostatika dan penyakit kronik berat termasuk adalah keganasan. Dan yang sedang heboh saat ini adalah COVID-19. Seringkali pasien COVID-19 itu di dalam perjalanan klinis penyakitnya, dia akan ditumpangi oleh sekunder infeksi mikosis, jamur pada paru. Itu sudah banyak penelitiannya, adanya infeksi mukor, jamur jenis mukor pada parenkim paru pasien-pasien yang COVID. Kenapa bisa seperti itu? Pertama, kerusakan parenkim paru akibat COVID itu sangat hebat, mengakibatkan banyak rongga-rongga kosong, destruksi parenkim yang sangat hebat, dan itu diisi oleh jamur. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah pada COVID derajat berat dan derajat kritis, itu kita memberikan pasien dengan kortikosteroid high dose untuk menekan badai sitokin, dan penggunaan steroid dalam jangka waktu yang panjang itu juga bisa meningkatkan risiko terjadinya jamur pada paru. Apa problemnya? Problem jamur pada paru ini berbeda dengan TB, berbeda dengan pneumonia. Kalau TB gejalanya jelas, batuk, batuk darah, keringat malam, turun berat badan, jelas gejalanya. Gambaran radiologisnya juga jelas. Pneumonia jelas, gambaran radiologisnya jelas, klinisnya juga jelas. Jamur tidak. Jamur itu semuanya serba tidak jelas. Gejalanya tak khas, gambaran fototoraksnya juga tidak khas. Itu yang mengakibatkan jamur pada paru ini seringkali tidak terdiagnosis dengan benar. Nah, ada beberapa jenis jamur yang menginfeksi paru, tapi tidak semua kita bahas. Kita akan bahas yang penting-penting saja, ya. Ini jamur superfisial, kalian sudah bahas di blok dermatomuskuloskeletal system, sudah bahas ya. Jamur sekutan itu tentu di bagian kulit, kalian bahasnya. Nah, jamur sistemik inilah yang menginfeksi paru. Oke, di antara jamur-jamur yang paling sering mengakibatkan kerusakan pada paru, itu nomor 1 adalah aspergillosis. Itu nomor 1 yang paling penting. Aspergillosis, kemudian nomor 2 mukormikosis, ini yang paling sering dijumpai pada pasien COVID, pasca COVID, dan candidiasis. 3 ini yang paling sering dijumpai pada paru. Kemudian tambahannya adalah Cryptococcus. Ini biasanya pada pasien HIV, ya, Cryptococcus, dan histoplasmosis, Histoplasma capsulatum. Ini agak jarang, tapi beberapa laporan ada. Saya pribadi belum pernah jumpa kasusnya kalau histoplasma. Tapi kalau yang lain, Cryptococcus, Aspergillus, mukormikosis, candidiasis, ini sudah sering bolak-balik kita jumpa di lapangan. Jadi kita akan bahas ke histoplasma. Nah, angka insidensinya nggak terlalu tinggi, kita langsung saja ke yang pentingnya. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan angka kejadian penyakit jamur paru di Indonesia? Nomor 1, lesi pasca TB. Nah, ini perlu diingat. Salah satu faktor resiko utama untuk kejadian aspergilloma itu adalah lesi pasca TB. Dalam patofisiologinya, Aspergillus itu tumbuh pada kavitas atau rongga bekas TB. Jadi itu jarang sekali kita jumpa aspergilloma pada pasien yang tidak punya riwayat TB. Jarang. Biasanya pasien itu punya riwayat TB, TB-nya tidak tuntas diobati, meninggalkan kavitas, dan kavitasnya kemudian menjadi media pertumbuhan jamur. Jadi lesi pasca TB itu nomor 1. Nomor 2, penggunaan kortikosteroid sistemik, misalnya pada pasien COVID. Atau pada pasien-pasien dengan penyakit autoimun, misalnya sindroma nefrotik dan lain sebagainya. Termasuk steroid inhalasi. Hati-hati penggunaan steroid pada pasien asma. Pada pasien asma kita berikan steroid dosis tinggi, bolak-balik, kalau tidak terkontrol, itu bisa meningkatkan risiko terjadinya jamur pada paru. 3, terapi antibiotik jangka panjang yang broad spectrum. Jadi antibiotik broad spectrum itu membunuh semua flora normal. Jadi memang patogen ikut mati, patogen mati, tapi flora normal ikut mati, sehingga terjadi ketidakseimbangan
antara bakteri baik dengan bakteri buruk yang menyebabkan patogen, dan akibatnya mengakibatkan kolonisasi dari jamur. Jadi kan bakteri baik itu berkontribusi untuk mencegah pertumbuhan jamur. Kalau bakteri baiknya kita tekan, kita matikan, maka jamurnya akan tumbuh subur. Dan itu sering dijumpai pada penggunaan antibiotik jangka panjang, misalnya pada pneumonia atau pada pasien-pasien di ICU. Ya, di ICU itu sering kita bom antibiotiknya, itu mengakibatkan peningkatan risiko jamur. Kanker, karena kanker dikaitkan dengan pengobatan kemoterapi yang sifatnya sangat imunosupresif, dan pada penyakit-penyakit imunokompromis terlebih-lebih HIV. Nah, itu faktor-faktor risiko. Nah, ini tabel yang menunjukkan, tabel ini sangat penting, tabel ini yang menunjukkan apa jenis jamur yang dijumpai pada pasien yang mana. Lihat ya, pada pasien-pasien PPOK, pada pasien bekas TB, malnutrisi, sirosis hepatik, itu jamur yang paling sering adalah Aspergillus. Untuk pasien HIV, jamur yang sering adalah Cryptococcus, ya, dan PCP, Pneumocystis carinii pneumoniae. Pada pasien transplantasi, itu yang sering adalah Aspergillus. Kemudian pada pasien dengan rawatan ICU, ada pasien-pasien di rawatan ICU itu Candida. Jadi dua jamur yang paling sering dijumpai pada pasien-pasien di ICU, itu dua jamur yang paling sering adalah Aspergillus dan Candida. Itu yang paling penting ya, dua itu pada pasien-pasien di ICU, itu dicatat, Aspergillus dan Candida. Kemudian kita lihat bagaimana patogenesis dari infeksi jamur paru tadi. Umumnya jamur-jamur ini itu sifatnya oportunistik. Jadi sebetulnya dia tidak masalah. Mungkin kita juga sebagai orang normal, di kita ini ada Candida dan Aspergillus, tetapi karena daya tahan tubuh kita itu bagus, itu jamur tadi bisa ditekan pertumbuhannya. Nah, tetapi pada pasien-pasien yang imunosupresif, maka jamur tadi akan meningkat pestapora, sehingga pertumbuhannya menjadi tak terkendali. Jadi sebagian besar jamur ini oportunistik, artinya berkaitan dengan daya tahan tubuh. Nah, kita akan lihat satu persatu yang sering-sering. Oke, ini kita lihat ya. Ini yang pertama, Aspergillosis. Nah, kita lihat. Aspergillosis itu adalah infeksi jamur pada Aspergillus. Jadi saya lihat, hati-hati jangan samakan Aspergillosis dengan Aspergilloma. Itu berbeda ya. Aspergillosis tidak sama dengan Aspergilloma. Judul besarnya itu adalah Aspergillosis. Semua bentuk infeksi jamur pada infeksi Aspergillus pada paru kita sebut namanya adalah Aspergillosis. Aspergillosis ada 4 tipe. Yang pertama ABPA, Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis, nomor 2 Aspergilloma, nomor 3 Aspergillosis necroticans, dan nomor 4 Aspergillosis invasif. Jadi 4 ini adalah varian atau subtipe dari Aspergillus. Judul besarnya adalah Aspergillosis, variannya ada 4, termasuk salah satunya Aspergilloma. Nah, kita bahas satu persatu. ABPA, Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis, ini adalah jamur Aspergillus yang sering dijumpai pada pasien asma. Jadi kalau ada pasien asma yang tidak terkontrol dengan pengobatan, bolak-balik asmanya nggak terkontrol, hati-hati, jangan-jangan itu tidak murni asma. Jangan-jangan itu adalah asma plus Aspergillus. Kemudian Aspergilloma. Aspergilloma ini yang menyebabkan batuk darah dikarenakan adanya bola jamur atau fungus ball pada parenkim paru. Jadi kalau ingat dulu DD batuk darah, ada yang disebut Aspergillosis, salah ya. Aspergillosis tidak buat batuk darah, Aspergilloma yang mengakibatkan batuk darah. Oke. Kemudian kedua itu adalah Candidiasis. Candidiasis itu yang paling sering adalah Candida albicans. Candida albicans ini flora normal, semua orang punya, ya kan? Tetapi pada kondisi infeksi oportunistik, maka kandidanya tadi akan bangkit dan mengakibatkan penyakit pada parenkim paru. Kemudian yang ketiga itu adalah Cryptococcus. Khususnya adalah Cryptococcus neoformans. Cryptococcus ini yang sering dijumpai pada pasien HIV, ya. Cryptococcus neoformans dan PCP itu yang sering dijumpai pada penderita-penderita HIV. Yang mana berbahayanya adalah Cryptococcus ini selain dia menyerang paru, dia juga bisa menyerang pada selaput otak, meningis. Jadi dia bisa mengakibatkan fungal meningitis, khususnya pada pasien HIV. Dan yang keempat, histoplasmosis. Nah, histoplasmosis ini biasanya merupakan jamur yang banyak dijumpai pada daerah yang lembab.
yang lembab, jadi dia itu pada di kandang-kandang ayam atau di gua sarang kelelawar. Kalau di Indonesia, hati-hati, histoplasmosis ini bisa dijumpai pada peternak unggas. Jadi kalau punya pekerja-pekerja peternak unggas, itu kotoran-kotoran unggasnya itu merupakan media pertumbuhan jamur yang cukup baik. Salah satu jamur yang bisa tumbuh di situ adalah histoplasma. Nah, histoplasma itu kalau terinhalasi, sporanya terinhalasi, masuk ke paru-paru, akan mengakibatkan histoplasmosis. Yang mana gejala klinisnya tidak khas, tidak jelas, dan fototoraksnya juga nggak jelas. Jadi benar-benar kita berangkat dari anamnesis dan faktor risiko. Itu kata kunci untuk penanganan mikosis paru. Oke, ini yang penting. Untuk diagnosis mikosis paru itu kita bedakan menjadi 3 definisi penting. Yang pertama kita sebut dengan nama proven, yang kedua adalah probable, dan yang ketiga adalah possible. Jadi kita tidak bilang suspek, enggak ya, kita nggak bilang suspek mikosis paru, nggak ada. Yang kita bilang adalah proven, probable, dan possible. Kapan dibilang proven? Proven itu dinyatakan proven kalau ada terbukti gambaran jamur dari hasil kultur. Ya, kalau dari hasil kultur ketemu pertumbuhan jamur, maka itu dinyatakan proven. Atau khusus untuk penderita HIV yang mengalami infeksi Cryptococcus pada selaput otak, kalau dijumpai jamur pada likor cerebrospinal itu juga sudah proven. Pokoknya proven itu ketemu jamurnya dari kultur paling seringnya. Nomor 2 adalah probable. Probable itu curiga kuat atau mungkin sekali suatu jamur. Kapan dibilang probable? Kalau dia ada faktor risiko, ada gejala, plus ada gambaran radiologis, plus ada kriteria mikologis. Tapi mikologisnya bukan jamur, ya, bukan ketemu elemen jamurnya, melainkan antigennya. Misalnya ketemu antigen jamurnya, itu namanya probable. Kalau tadi proven itu memang ketemu jamurnya dari biopsi, dan memang ketemu jamurnya dari kultur, ketemu jamurnya. Kalau probable tidak, dia radiologisnya mendukung, jamurnya ketemu tapi bukan elemen jamur, melainkan antigennya atau serologinya, beta-glukannya, dan lain sebagainya. Itu namanya probable. Dan yang terakhir adalah possible. Possible ini kalau dia hanya dari klinis dan radiologis, tapi tidak didukung oleh bukti laboratorium. Jadi kalau diperiksa antigen jamurnya negatif, serologis jamurnya negatif, tapi kayaknya gambaran klinisnya jamur, radiologisnya mendukung ke jamur, itu namanya possible. Jadi ada 3 ya, proven, probable, dan possible. Nah, faktor risikonya apa? Nomor 1 adalah orang yang mengalami neutropeni. Neutropeni ini paling sering dialami pada pasien pasca kemo. Oke. Nomor 2, pasien post transplantasi, baik transplantasi hepar, ginjal yang dirawat di ICU berlama-lama, itu sasaran empuk untuk infeksi jamur. Nomor 3, penerima kortikosteroid jangka panjang. Ini adalah salah satu faktor risiko untuk infeksi jamur. Kemudian yang keempat, menerima obat-obatan yang sifatnya imunosupresif, anti TNF-alfa, monoklonal antibody, itu semuanya memang sifatnya imunosupresif. Terlebih-lebih kalau pasiennya HIV. Kemudian gambaran klinis. Apa gejala klinisnya? Gejala klinisnya, saya ingatkan sekali lagi, tidak khas. Gejala klinisnya tidak khas, jadi kita bisa dapatkan gejala klinis misalnya batuk, sesak napas, batuk darah. Masalahnya semua penyakit paru keluhannya itu, jadi nggak khas. Pada pemeriksaan ada ronki, ada infiltrat. Kalau ada infiltrat, semua bisa infiltrat. Jadi memang tidak khas. Jadi kita tidak bisa bergantung dengan gejala klinis. Harus kita combine. Faktor risikonya apa, gejala klinisnya bagaimana, radiologinya bagaimana, pemeriksaan jamurnya bagaimana. Itu baru kita bisa tegakkan diagnosis jamur. Kalau tidak, kita hanya akan berhenti di possible. Ya, kalau ada bukti radiologisnya, ada gejalanya, itu possible. Kalau ada antigen-antigennya, probable. Kalau sudah ketemu jamurnya dari kultur atau dari biopsi, proven. Itu dia ya, yang penting. Jadi, untuk menegakkan mikosis paru itu memang benar-benar harus kita perhatikan faktor risiko, ya. Apakah pasiennya punya faktor risiko? Nah, diagnosisnya nomor 1, jika apa? Jika ada kecurigaan yang tinggi, berdasarkan apa? Berdasarkan faktor risiko. Dok, pasiennya tinggal di ICU sudah berminggu-minggu dirawat. Oke, curigalah jamur. Dok, pasiennya pasca COVID, curigalah jamur. Dok, pasiennya pasca TB, curiga jamur. Dok, pasiennya pengguna kemoterapi dan steroid, curiga jamur. Kemudian kita fototoraks, sputum, kita bisa periksa HIV.
Ya, HIV pada sputum kadang-kadang ketemu, tapi sering tidak ketemu. Nah, yang paling bagus itu bronkoskopi. Jadi kita lakukan bronkoskopi, kita teropong, masuk skop kita ke dalam bronkus, kemudian kita cuci bronkusnya, air cucian bronkusnya tadi kita periksa. Nah, biasanya di situ ketemu jamurnya, karena bronkoskopi ini sangat akurat, kita langsung masuk ke dalam paru-paru, kita langsung masuk ke dalam paru-parunya, lobus-lobus parunya kita masuk, memang kita cuci, kita bilas, dan air cuciannya itu kita periksa ke laboratorium. Itu biasanya ketemu, ya, untuk diagnostik. Kultur tadi ya, kultur kadang-kadang ketemu, kadang-kadang tidak, dan serologi. Apa serologinya? Serologinya itu biasanya kita periksa beta-glukan. Beta-glukan positif, itu biasanya mengarah ke jamur. Tapi tidak semua jamur beta-glukannya positif ya. Nah, kemudian satu khusus untuk ABPA tadi ya, allergic bronchopulmonary aspergillosis tadi apa? Ini harus kita curigai pada pasien yang punya riwayat asma. Jadi kalau ada pasien asma, kemudian eosinofilnya tinggi sekali, lebih dari 1000, ada literatur yang bilang lebih dari 2000, itu kita harus curiga jangan-jangan ini adalah asma plus jamur. Asma plus aspergillus. Imunoglobulin E-nya tinggi sekali, nah udahlah. Kalau asma, terus nggak respon-respon, eosinofil tinggi, imunoglobulin E-nya tinggi, jangan-jangan itu adalah asma plus jamur. Jadi itu sudah sebaiknya kita lakukan pemeriksaan kultur sputum untuk kelihatan apakah jamurnya tumbuh atau tidak. Ya, nah, oke. Nah sekarang kita lihat beberapa gambaran jamur yang khas. Tidak semua jamur khas. Seringkali jamur tidak khas, tapi ada beberapa gambaran jamur yang khas. Apa gambaran jamur yang khas itu? Yang paling terkenal itu adalah aspergilloma. Gambaran aspergilloma ini gambaran bola jamur seperti ini. Bola jamur, jadi ada bola di dalam lingkaran besar. Jadi ini ada lingkaran besar, kavitas besar, di dalamnya ada bola jamur yang disebut dengan nama fungus ball. Fungus ball ini dan rongga yang kosong ini disebut dengan nama crescent sign. Crescent sign atau gambaran seperti bulan sabit. Jadi crescent sign plus fungus ball ini adalah bukti klinis yang sangat kuat untuk mengarah ke aspergilloma. Pasiennya biasanya batuk darah berulang-ulang, dan batuk darah pada aspergilloma itu bisa bercucuran di lantai darahnya. Jadi kalau kalian jumpa pasien batuk darah yang bercucuran di lantai darahnya, itu nomor 1 aspergilloma. TB buat batuk darah, iya, TB buat batuk darah, tapi umumnya tidak sampai bercucuran seperti itu. Kalau dia bercucuran di lantai, itu sampai merah segar di lantai bercucuran, itu kita harus mikir, biasanya itu paling sering adalah aspergilloma. Karena bola jamur ini itu akan menggesek-gesek parunya si pasien, dan itu mengakibatkan ruptur pembuluh darah, yang mengakibatkan pasiennya batuk darah. Ya. Nah, itu yang khas. Yang lainnya nggak khas. Aspergillosis itu nggak terlalu khas, ya. Jadi yang agak kesulitan. Nah, pada pasien asma kita harus curiga asma itu harusnya fototoraksnya normal, gitu. Karena asma itu kan problemnya di bronkus, bukan di parenkim paru. Tapi kalau pada pasien asma tiba-tiba muncul kelainan pada fototoraks, loh kok tiba-tiba ada infiltrat, kita harus pikirkan apakah ini asma plus aspergillus, ya, ada infeksi jamur. Nah, ini tadi ya yang disebut dengan ini yang disebut dengan crescent sign. Ini yang khas sekali pada crescent sign. Lihat ya, yang saya tunjuk ini adalah bola jamurnya, ini adalah fungus ballnya, dan yang melingkar seperti bulan sabit di atasnya warna hitam ini adalah crescent sign, gambaran seperti bulan sabit. Jadi inilah khas pada aspergilloma. Kalau ini ketemu, maka langsung ini adalah suatu aspergilloma. Nggak usah pikir-pikir diagnosis yang lain. Nah, kok bisa ini muncul? Jadi kavitas yang ini, bulatan bolongan besar ini muncul karena pasca TB. Jadi awalnya dia TB, kemudian tidak tuntas diobati, nggak jelas pengobatannya, kacau balau, kemudian bolongannya ini ditumpangilah, tumbuh di situ spora jamur, maka terjadilah aspergilloma. Ya. Nah, untuk aspergilloma kita bisa periksa ini tadi ya, serologinya beta-glukan nama ininya, atau galactomanan. Galactomanan positif, beta-glukan positif, maka kita langsung tegakkan itu suatu probable ya. Kalau ketemu jamurnya, HIV-nya ketemu, itu disebut dengan nama proven aspergillosis. Oke. Itu untuk aspergillus. Untuk candida dan jamur-jamur yang lainnya itu sama sekali tidak khas. Misalnya fotonya seperti ini. Kalau fotonya seperti ini, tentu kita pertama sekali mikir ini kalau nggak pneumonia, ya TB, kan gitu toh. Kalau fotonya seperti ini, pasti kita mikirnya pneumonia atau TB. Jadi memang sama sekali tidak khas. Harus kita berangkat dari faktor risiko. Dok, pasiennya perawatan ICU, dok, pasiennya kemoterapi, dok, pasiennya pakai steroid. Oh, gambarannya seperti ini.
Jangan-jangan ini suatu jamur, maka kultur sputumnya supaya ketemu apakah ini benar jamur atau tidak. Pemeriksaan radiologi serologinya juga kita bisa periksa beta glukan. Ya, beta glukan umumnya positif. Nah, tapi tidak harus selalu positif ya, tidak semuanya positif. Ini serologi tambahan, tapi ini tidak lazim dikerjakan. Nah, untuk Cryptococcus ini berbeda sendiri. Untuk Cryptococcus itu pemeriksaannya, tadi kan Cryptococcus ini paling sering dijumpai pada pasien HIV. Jadi jamur pada pasien HIV itu ada dua yang terkenal. Nomor satu adalah Cryptococcus dan nomor dua itu adalah PCP, Pneumocystis carini pneumoniae. Untuk Cryptococcus itu kita nggak periksa antigen, kita periksa cairan cerebrospinalnya, ya cairan cerebrospinalnya itu yang kita kultur. Nah biasanya di situ tumbuh jamurnya, yaitu Cryptococcus. Gambarannya nggak khas seperti ini. Ini gambaran sama sekali tidak khas. Ini infiltrat, bisa pada pneumonia, bisa pada COVID. COVID juga seperti ini gambarannya, jadi tidak khas. Benar-benar kita harus berangkat dari faktor resiko, ya. Oke. Kemudian histoplasmosis. Histoplasmosis tadi saya bilang ini sering pada daerah-daerah yang lembab atau pada peternak unggas tadi ya, peternak unggas yang ada kotoran-kotoran unggas tadi, itu juga gejala klinisnya nggak khas. Coba lihat, demam, menggigil, nyeri kepala, nggak nafsu makan, batuk, ya semua orang juga seperti ini kalau sedang ISPA gitu kan, makanya tidak khas. Jadi kita tanya, Bapak apa kebiasaannya sehari-hari atau apa pekerjaannya? Oh, saya di peternakan unggas, Dok. Maka kita harus pikir, jangan-jangan ini adalah histoplasmosis ya. Gambarannya seperti ini. Ini kalau kalian lihat, kalau tidak sering-sering lihat, ini orang akan bilang TB. Gambaran seperti ini pasti dibilang TB. Ternyata bukan TB, melainkan histoplasmosis ya. Untuk histoplasmosis umumnya kita bisa periksa antigen histoplasma pada pasien HIV atau pada pasien-pasien AIDS itu biasanya sangat sensitif ya, bisa sampai 85% positif kepositifannya ya pada pasien-pasien HIV. Oke, pengobatan. Nah, sekarang kita lihat. Tidak semua mikosis paru bisa diobati dengan farmakoterapi. Ada beberapa mikosis paru yang harus pembedahan. Yang mana? Kita lihat. Pengobatan terpilih itu adalah amphotericin B. Itu dulu ya. Dulu itu adalah amphotericin B. Tapi ternyata banyak efek sampingnya. Yang paling terkenal efek sampingnya adalah dia mengakibatkan gagal ginjal. Maka mulai berkembang obat-obatan lain yang digunakan untuk pengobatan mikosis paru. Kita lihat. Aspergilloma. Aspergilloma terapi nomor 1 adalah operasi. Nomor 2 operasi, nomor 3 operasi. Jadi pada pasien aspergilloma terapinya adalah operasi, titik, pembedahan. Bola jamurnya harus dibuang. Lakukan lobektomi, angkat parunya, buang jamurnya. Tidaklah semua parunya diangkat ya, yang diangkat itu hanya lobus yang ada jamurnya saja. Buang, karena selama bola jamurnya di situ, dia akan berdarah terus. Dan rongga bola jamur itu adalah rongga yang tidak bisa atau sulit sekali ditembus oleh antifunggal. Makanya nomor 1 operasi, 2 operasi, 3 operasi. Jika tidak mungkin operasi, lakukan embolisasi. Kita infakkan, kita iskemikan daerah parunya supaya jamurnya ikut mati. Kalau tidak bersedia, kita boleh berikan amphotericin intrakavitas. Jadi kita suntikkan tembus ke paru, jarumnya itu kita tembuskan ke paru, masuk ke daerah yang ada fungus ball-nya tadi. Jadi langsung tepat di atas fungus ball, tentu dituntun dengan CT guidance ya, pakai CT scan, dituntun pakai CT scan, kita tentukan titiknya, terus kita tusukkan jarumnya, langsung tembus ke daerah fungus ball-nya tadi, baru kita semprot amphotericin B-nya, itu boleh ya. Kemudian aspergillosis yang pada penderita ABPA akibat asma ini bisa kita berikan kortikosteroid dan tentu kasih antifunggal. Antifunggalnya apa? Nah, untuk ABPA aspergillosis yang pada penderita asma pilihannya adalah itraconazole. Jadi jangan kalian pakai obat jamur yang untuk kulit, ketoconazole, ya nggak ngefek ya. Pakai ya itraconazole yang poten dan dia memang tembus ke paru. Untuk Cryptococcus, nah untuk Cryptococcus ingat tadi Cryptococcus paling sering pada pasien HIV, pilihannya adalah fluconazole, ya itu yang terkenal ya pilihannya adalah fluconazole atau itraconazole. Jadi dua itu yang paling kita sering pakai sehari-hari. Fluconazole, itraconazole, fluconazole, itraconazole, fluconazole, itraconazole. Biasanya cuma 2 itu. Kalau nggak ada itraconazole, pakainya fluconazole. Biasanya cuma 2 itu ya. Candida itu fluconazole.
Kalau ada pasien di ICU, demam terus, bolak-balik demam. Sudah dibantai dengan antibiotik, berbagai macam antibiotik, nggak turun-turun demamnya, kita sudah kultur bakteri, bakterinya nggak ketemu, maka pikirkan itu jamur. Di ICU itu kalau ada pasien sudah berminggu-minggu di ICU, demam, bolak-balik jamur. Berikan apa? Fluconazole. Ya, fluconazole untuk membunuh si jamurnya. Atau itraconazole, ya boleh itraconazole atau fluconazole. Histoplasmosis juga pilihan utamanya adalah itraconazole. Jadi yang paling sering kita pakai adalah itraconazole dan fluconazole. Ini dosisnya, dan cukup tahu aja, nggak harus dihafal dosisnya karena agak sulit menghafal dosisnya, ya. Nah, oke. Jadi ini resumenya, algoritma penata laksanaannya adalah berapa lama obat anti jamurnya diberikan? Obat anti jamur itu bisa diberikan sampai 4 minggu. Jadi jangan berharap 3-4 hari mati jamurnya, enggak ya. Obat jamur bisa diberikan sampai 4 minggu. Kecuali apa tadi? Kecuali kalau ada fungus bol. Kalau ada fungus bol, pasiennya aspergilloma, maka nomor 1 adalah operasi. Jika tidak mau dioperasi atau pasiennya nggak bersedia dioperasi, maka terpaksa kita berikan obat anti jamur, OAJ ya, obat anti jamur. Nah, itu pilihannya adalah intrakavitas, disuntikkan langsung masuk ke intrakavitas. Kalau selebihnya, selain aspergilloma, boleh nggak kasih obat jamur? Boleh. Pilihannya apa? Itraconazole dan fluconazole diberikan selama 3-4 minggu. Gitu ya. Hasil pengobatan ada yang kita bilang complete respon dan ada yang kita bilang partial respon. Ini nggak masalah, yang penting sudah diberikan obat antifungalnya saja. Oke, selesai. Kesimpulan. Jadi insidensi mikosis paru itu sebetulnya tidak bisa dipastikan karena seringkali underdiagnosis. Kenapa? Gejala klinisnya tidak jelas, radiologisnya pun tidak jelas. Jadi benar-benar harus berangkat dari faktor resiko. Nomor 2, yang paling sering dijumpai itu ada 2, yaitu Aspergillus dan Candida. Untuk pada pasien HIV sering juga Cryptococcus, dan pada peternak-peternak unggas itu sering kita jumpai histoplasmosis. Ya, dan nomor 3, problemnya apa? Sulit dilakukan diagnosis dan juga sulit dilakukan terapi. Jadi diagnosisnya tadi ada 3 ya, proven, probable, dan possible. Anti jamur yang paling bagus itu amphotericin B. Cuma hati-hati, amphotericin B efek sampingnya banyak. Maka kita sering ganti dengan golongan azol. Apa golongan azolnya? Itraconazole dan fluconazole. Kecuali untuk aspergilloma. Untuk aspergilloma pilihan pengobatannya adalah pembedahan. Oke. Selesai. Habis slide untuk mikosis paru. Ini hanya tambahan saja. Ini ada teknik pemeriksaan antigen jamur di laboratorium. Ini hanya sekedar tahu saja ya. Dan ini tambah-tambahannya aglutinasi latex. Ini saya nggak jelaskan. Oke, silahkan deh kalau ada yang ingin didiskusikan.